Ada pertanyaan pertama ini Ustadz dari Kak Rashid. Bagaimana cara mencegah doxing saat kita berselancar Waduh, di ya. medsos, di media sosial? Oke. Oke, oke. Ya, ini langsung saja saya jawab ya Mas Iqbal ya. Ya, boleh Ustadz. Tafadhol. Oke, siap. Jadi memang doxing ini buat teman-teman yang belum tahu itu adalah pengungkapan identitas atau bahkan bisa dikatakan serangan terhadap identitas seseorang sehingga identitasnya yang tadinya tertutup dibuka. Jadi misalnya Mas Iqbal kemudian melakukan aksi mendukung, misalnya memimpin aksi mendukung untuk turunkan BBM gitu ya. Kemudian akhirnya Mas Iqbal akunnya kemudian dibuka, dijelaskan siapa namanya, bahkan KTP-nya difoto, bahkan alamat rumahnya, bahkan dikasih titik di Google-nya, nomor rekening banknya dan lain sebagainya. Informasi-informasi yang sifatnya pribadi dibuka ke publik yang sifatnya tujuannya adalah untuk memberikan rasa takut kepada orang yang didoxing, kemudian juga meneror dan dengan dibuka identitasnya seperti itu artinya orangnya kan menjadi dalam tanda kutip telanjang dan rentan terhadap serangan karena nanti bisa saja ada orang iseng yang kemudian melemparkan sesuatu gitu ya, bom molotov atau apa, dan itu hal yang sering terjadi. Lantas bagaimana cara kita menghindari di doxing? Hari ini kalau yang melakukan doxing itu amatiran ya mungkin dapatnya hanya data sifatnya nomor telepon gitu ya, atau data-data terbuka yang barangkali kita 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 pernah cantumkan. Nah, tetapi yang perlu teman garis bawahi adalah doxing itu biasanya lacaknya pertama adalah IP address dan nomor HP. Nah, dengan IP address dan nomor HP itulah informasi kemudian ditelusuri. Nah, makanya teman-teman yang punya bisnis online hari ini harus memisahkan tuh antara nomor pribadi sama nomor bisnis. Karena jangan sampai ketika kita misalnya katakanlah melakukan aktivisme digital atau dakwah, kemudian dakwah itu kita menyinggung orang gitu ya, atau ada orang yang nggak suka dengan dakwah kita, kemudian kita didoxing, ternyata akun kita dipakai sama akun jualan kita di marketplace, dan itu dengan mudah terlacak akhirnya, kemudian katakanlah ya bisnis pribadi kita jadi malah ikut-ikutan ke bawah di dalam ruang digital. Makanya saya menyarankan ketika kalau ada orang mau bisnis atau mau buka marketplace, gunakan nomor yang lain, nomor yang khusus untuk bisnis. Jangan digunakan untuk nomor pribadi. Baiknya memang nomor pribadi itu hanya untuk keluarga terdekat sendiri, kemudian untuk bisnis beda lagi sehingga tidak mudah diinfiltrasi oleh orang-orang yang mencoba melakukan hal-hal jahat. Tetapi kalau yang melakukan doxing ini profesional gitu ya, atau orang yang memang katakanlah mempunyai otoritas, maka itu akan sedikit berbahaya karena mereka mengetahui bukan hanya sekedar nomor telepon, tetapi banyak hal lain. Bisa saja dia mengetahui nick kita gitu, mengetahui alamat rumah kita, mengetahui tempat tanggal lahir kita, mengetahui di mana kita kuliah dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali yang mungkin membedakan antara pelaku doxingnya itu yang sifatnya profesional atau amatir. Kalau yang profesional dari pihak otoritas tertentu, misalnya pemerintah gitu ya, itu sudah berbahaya, dan hari ini saya lihat ada fenomena pihak-pihak otoritas tuh turut melakukan doxing kepada warga negaranya, padahal itu merupakan bagian dari informasi yang harusnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi dalam undang-undang privasi data itu harusnya pemerintah melindungi, tetapi hari ini banyak sekali data-data kita yang tidak terlindungi. Jangankan data warga negara, orang data-data aparat-aparat yang bekerja di bidang yang sensitif seperti intelijen dan polisi saja itu bisa dibuka kok sama Bjorka kan. Kemarin kan sempat viral tuh bagaimana ada akun hacker namanya Bjorka yang kemudian membuka daftar nama-nama badan anggota intelijen dan anggota Polri, dibuka kemudian dijual datanya. Data-data kita yang dijual di Tokopedia itu juga sudah ada, data-data Telkomsel yang bocor itu juga sudah ada, dan itu sangat mengerikan sekali kalau itu dijadikan senjata untuk menyerang warga negara. Demikian Mas Rashid atas pertanyaannya, terima kasih. Oke, ya, saya rasa cukup menjawab tadi ya Mas Rashid ya, bahwa salah satu upaya ini Mbak ya, kalau misalnya untuk
ketahanan mungkin masih tetap sulit ya, bahkan untuk lintas negara pun kita masih suka bocor ya, minimal kita memisahkan untuk data-data akun pribadi dengan akun-akun misalnya yang masih bersesuaian kayak bisnis gitu tadi ya Ustadz ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua datang dari Tri Handayani. Ustadz, tantangan berliterasi hari ini cukup beragam. Saya sendiri merasakan untuk membaca buku butuh effort besar, sehingga banyak beralih ke sosmed yang bisa memberikan informasi secara instan. Namun, ujungnya melalaikan atau wasting time dan banyak scroll. Bagaimana cara untuk mendisiplinkan diri agar tidak candu terhadap sosial media? Oke, terima kasih. Oke. Saya baru ingat film Netflix yang berbicara soal media sosial itu judulnya The Social Dilemma. Nah itu di situ dijelaskan bagaimana bahaya-bahaya dan algoritma media sosial dan cara menanggulanginya seperti apa. Saya menyarankan bisa ditonton The Social Dilemma, The Social Dilemma dalam dokumenternya Netflix. Nah, yang saya tangkap beberapa di antaranya yang saya ingat ya. Salah satu cara mengatasi kecanduan adalah memberikan waktu khusus kapan kita buka HP. Gitu. Jadi kita tuh buka HP itu ada timernya gitu. Dalam sehari itu kita membatasi pengennya berapa jam. Katakanlah target kita 3 jam sudah terlalu lama. Kalau sudah lebih dari 3 jam berarti kita nggak boleh akses HP lagi. Jadi itu memang faktornya ada disiplinkan diri. Yang kedua, notifikasi. Nah, matikan notifikasi yang ada di HP karena notifikasi itu memancing kita untuk membuka HP gitu. Kita lagi zikir gitu kan tiba-tiba ada notif masuk pesan baru di atas. Akhirnya kita mau terpaksa atau bahkan memang akhirnya menjadi dorongan psikologis kita untuk ngeklik gitu. Nah, jadi mematikan notifikasi dan yang kedua adalah dengan memberikan jadwal khusus. Kita ini mau buka HP sehari berapa jam. Mungkin bagi kita kayaknya 4 jam tuh udah kelamaan gitu ya. Kita jadwalin kita hanya 4 jam, kemudian kita timer gitu, ada aplikasinya, aplikasi untuk mendisiplinkan kita dalam membuka gadget itu ada sebenarnya di Google Play Store, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, itu mungkin bermanfaat bagi kita yang udah ngerasa terlalu kecanduan dan kayaknya banyak manfaatnya deh buka internet gitu. Perlu pendisiplinan. Saya kira itu mungkin langkah yang bisa dicoba gitu dengan cara mematikan notifikasi dan kemudian memberikan penjadwalan kepada diri kita sendiri sehingga kita disiplin ketika mau buka internet tuh kira-kira sehari berapa jam gitu. Demikian Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jawaban lengkapnya coba nonton dokumenter Netflix The Social Dilemma. Menarik itu. Oke, syukron Ustaz. Oke, tadi sudah terjawab ya Kak Tri Handayani. Benar banget ya, itu tuh kalau misalnya kita lagi kecanduan itu bisa kita download. Aku juga lupa apa namanya, nama aplikasinya, tapi itu emang ada. Jadi kalau kita udah sampai batas waktu yang udah kita tetapkan itu ada notifnya, di kita ada warningnya untuk bisa kita jadi acuan ya. Atau bahkan mungkin kalau sekiranya nggak ada manfaatnya sama sekali, di uninstall juga it's okay aja sih kayaknya ya Ustadz ya. Kalau lebih banyak buruknya daripada baiknya nih teman-teman ya. Oke, Oke, dari yang lain mungkin ada lagi mau lewat langsung juga boleh ya. Oh ini ada, sorry. Udah. Ada lagi mau bertanya langsung atau lewat chat dipersilahkan. Ada? Mungkin satu pertanyaan terakhir ini dari rekan-rekan. Oke, kayaknya kalau nggak ada dari saya pribadi nih Ustadz, nih saya menanya terkait ini Ustadz. Bagaimana cara kita di dunia yang serba cepat ini, serba mudah, sementara kemudahan itu relatif lebih cenderung gampang melekat di kita tuh yang buruknya daripada yang baiknya Ustadz. Nah, bagaimana cara kita itu bukan hanya tidak jadi kecanduan, tapi bisa apa ya, menjadikan perkembangan yang maju ini tuh positif buat kita, maksudnya lebih banyak yang positifnya terserap daripada yang buruknya gitu Ustadz. Karena sosial media ini nggak bisa dipungkiri, baik buruk pasti selalu ada dan kurang lebih buruk ini bakal lebih cepat masuk daripada baiknya Ustadz. Oke, mungkin itu aja Ustadz dari saya. Siap. Makasih Mas Iqbal pertanyaannya. Menurut saya yang paling pertama harus dipahami adalah kita semua teman-teman generasi muda ini punya kesadaran dulu buat apa sosial media itu punya dampak buruknya. Hari ini banyak yang nggak sadar, Mas.
dan teman-teman sekalian bahwa media sosial itu secara tidak sadar banyak berpengaruh buruk kepada kita. Misalnya tadi kita jadi kurang fokus, kita jadi kurang konsentrasi terhadap satu hal. Kita lagi ngerjain tulisan gitu, dikit-dikit pengen buka HP, dikit-dikit pengen buka HP gitu. Kita lagi bekerja juga seperti itu. Nah, itu misalnya salah satu contoh kecanduan atau kebiasaan kita yang dikit-dikit lihat HP. Kemudian dampak lainnya adalah soal pemikiran gitu. Bagaimana secara tidak sadar kita dikirimkan pesan bawah sadar atau istilahnya subliminal message ya, yang itu ada di dalam semua konten-konten media, baik itu media sosial maupun media tradisional seperti TV dan radio, yang itu berdampak buruk terhadap pemikiran kita, terhadap akhlak kita, terhadap adab kita, terhadap nilai-nilai kita tentang cara kita bagaimana kita hidup ya, nilai-nilai inti kita sebagai manusia. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran bahwa di situ ada yang berbahaya, maka kita akan sulit untuk memandang atau bergerak lebih lanjut. Nah, yang paling pertama tentu saja adalah bagaimana kesadaran apa sih bahayanya dulu. Nah, di antaranya bahayanya sendiri ini bukan hanya disadari oleh umat Islam loh. Di film Sosial Dilema yang di Netflix itu diceritakan bagaimana para pembuat media sosial sendiri itu termasuk diantaranya pembuat Pinterest, pembuat Instagram, orang-orang yang terlibat membuat dan ada di belakang layarnya platform media sendiri, itu banyak yang akhirnya mereka menguninstall media sosial. Banyak sekali, karena menurut mereka ini udah terlalu bahaya banget gitu, terlalu mengganggu banget, sangat-sangat disturbing gitu, dan efeknya mereka sudah rasakan ke ritme kerja. Ini orang Barat yang katakanlah nilai hidupnya masih nilai moral, nilai-nilai liberal dan sekuler gitu. Nilai-nilainya lebih ke bagaimana mereka sukses di dunia. Itu aja mereka udah ngerasa keganggu. Nah, kita yang umat Islam yang katakanlah punya nilai bukan hanya bermanfaat atau berhasil di dunia tapi juga berhasil di akhirat, harusnya lebih punya alarm yang lebih kuat loh dibandingkan orang-orang Barat gitu. Nah, makanya ini menarik, menyadari adanya bahaya di situ, itu akan menggerakkan kita kemudian bagaimana kita nih bisa memilah dan memilih mana informasi yang kita gunakan, mana kira-kira yang harusnya kita tinggalkan. Kita sadar bahwa misalnya, oh kalau dalam skala segini saya sudah harus berhenti. Seperti kayak baterai internet aja, baterai HP kita, kayaknya kalau udah 10% atau 50% kayaknya udah harus kita cas deh. Karena kalau nggak nanti mati total, kita jadi nggak bisa kerja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita punya alarm dalam diri kita yang memberikan sinyal kepada kita, oh ini udah saatnya berhenti, ini saatnya sudah saya uninstall, ini saatnya saya sudah istirahat, mata saya sudah capek, gitu, badan saya sudah letih. Ini udah saatnya nih saya berkumpul, lebih banyak ngobrol sama temen. Ini udah saatnya nih saya perlu banyak lagi intens hubungan dengan orang tua. Nah, saya kira alarm-alarm kayak gitu tuh baru bisa didapat kalau kita udah kenal bahayanya dan kenal apa nanti manfaatnya. Wallahu alam bishawab, mudah-mudahan barangkali bisa sedikit menjawab Mas Iqbal. Oke, Ustaz. Oke, ada satu pertanyaan terakhir mungkin ini ya, Ustaz. Oke, saya bacakan lagi. Oh, ini dari Katri Handayani. Bagaimana jika kita mengambil sikap beruzlah atau menjauh dari sosmed dan memilih untuk self-healing dengan rutinitas nyata yang lebih produktif? Nah, apakah ini termasuk perkara yang tepat atau tidak, Ustaz? Saya kira tergantung peran dan orangnya masing-masing. Jadi bahwa hari ini menjauh dari sosmed itu buat orang yang katakanlah bukan aktivis media, dia bukan sebagai seorang jurnalis, dia tadinya bukan sebagai konten kreator tetapi hanya sebagai penikmat saja, menurut saya itu adalah bagian yang positif gitu. Karena bagaimanapun Nabi pernah memberikan contoh kepada kita ketika lingkungannya sudah betul-betul begitu rusak, itu memang salah satu pilihan yang diambil adalah uzlah gitu, menjauh dari kehidupan hiruk pikuk, kemudian berkontemplasi di dalam kesunyian gitu ya, menjauh, kemudian bertafakur, banyak mengingat Allah. Nah, hari ini saya kira itu penting, tetapi ada peran-peran tertentu yang barangkali dipegang oleh misalnya para public influencer, para konten kreator yang memang punya pengaruh dahsyat. Mungkin kalau dia cuma mau berhenti sejenak sambil evaluasi terhadap diri sendiri, self evaluating gitu ya, muhasabah, mungkin gak ada masalah. Tapi jangan sampai meninggalkan pos yang sangat strategis itu gitu. Saya melihat beberapa influencer memang ada di posisi yang sangat strategis untuk memberikan penjelasan kepada umat, mengcounter pemikiran-pemikiran yang berbahaya,
kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu adalah pos yang harus tetap dipegang oleh sekelompok orang. Tetapi buat para penikmat pada umumnya, saya kira memang itu juga pilihan yang tepat. Ketika kita sudah tidak lagi mampu memilih mana yang baik dan yang buruk, saya kira mengasingkan diri, menjauhkan diri, melakukan self evaluating, kembali ke nilai-nilai tradisional, itu juga pilihan yang baik. Dan itu sebenarnya kampanye itu juga sudah dilakukan oleh orang-orang barat sendiri yang begitu hektik, yang udah capek banget sama kehidupan media sosial yang sangat flexing, sangat sangat materialistis. Orang barat sendiri juga banyak yang capek gitu. Nah, kita juga barangkali itu pilihan yang patut diambil lah gitu, tanpa meninggalkan pos-pos atau peran-peran strategis yang sebelumnya sudah dipegang oleh sekelompok orang. Wow, alam bisawab. Saya kira itu mungkin barangkali pertanyaan terakhir, Mas Iqbal. Oke, siap. Oke, mungkin itu ya Kak Trihandayani ya. Jadi gimana kita nih? Kalau misalnya Kak Trihandayani bisa untuk publish atau ada di posisi yang strategis tadi Ustadz maksud, pertahanin ya Kak. Tapi kalau misalnya hanya sekadar entertain ataupun hanya cari kesenangan lewat sosial media, kalau memang lebih banyak buruknya lebih baik di uninstall aja berarti. Kurang lebih kayak gitu. Oke, pertanyaan tadi mengakhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan ada lagi teman-teman, dan pertemuan besok adalah pertemuan terakhir nih teman-teman terkait kajian literasi Islam pada agenda kita di Keluarga Remaja Islam BSD. Insya Allah untuk minggu depan kita nanti akan sama-sama membahas tentang fikih bersosial media dan juga cara beradab dalam berkomunikasi lewat sosial media. Nah, mungkin itu juga jadi bagian akhir ya teman-teman ya. Ketika kita udah tahu nih dari awal sebenarnya harus seperti apa yang posisi kita dan bagaimana cara kita bertindak. Nah, selanjutnya kita memang nggak bisa dipungkiri kita ada di zaman di sosial media ini gitu ya. Dan nah ini pertemuan besok ini benar-benar menarik nih teman-teman. Saya harap nih ada 17 orang yang masih tersisa hari ini tuh besok hadir lagi teman-teman ya. Kalau bisa ajak masing-masing satu orang lagi, jadi lebih banyak lagi nih untuk pertemuan berikutnya nih. Karena pertemuan berikutnya itu menurut saya merupakan kuncinya teman-teman ya. Ketika kita udah belajar cara berliterasi, nah maka gimana cara kita bersosial media untuk membuat sosial media itu jadi lebih positif lagi gitu ya, terutama minimal di orang-orang sekitar kita aja dulu. Nah, nanti itu akan ada dibahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz Fajar Sodik. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita diberikan kemudahan dan juga keluangan waktu untuk ikut berpartisipasi lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin itu aja cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang terakhir, saya izin ini dulu nih, untuk kita foto bersama nih Ustadz ya, sama teman-teman yang masih hadir. Kita coba di foto dulu bareng-bareng. Mungkin yang bisa ada on cam, bisa di on cam. Kalau yang enggak, it's okay. Kita buat ini ya teman-teman ya, kita coba dokumentasikan supaya makin banyak orang-orang yang ngelihat bahwa kegiatan ini tuh menarik gitu loh teman-teman. Jadi makin banyak orang yang bisa terinspirasi dari hadirnya kita pada pagi hari ini. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Syukron Ustadz. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi, mohon izin untuk live.